Mengapa tidak sedih? Karena aku akan bersama Genderuwo 1. Ditimpuk batu tembus anjing. Hah? Amit-amit kalau sampai beneran. Itulah suara dari rambut dia yang terkena rerumputan. Umur 0 sampai hampir 33 tahun. Nggak pernah ada orang Kalimantan cerita tentang lampor. Siapa itu? Hey yo, what's up man? Setia Budi Fitbar in here. So jadi kali ini aku bakal mereact beberapa video horor TikTok penampakan-penampakan. Dan kita bakal masuk ke konten Sterek Setia Budi Fitbar Reaction. Kali ini aku tidak sendiri. Mengapa tidak sedih? Karena aku akan bersama Genderuwo 1. Dan ini adalah Endang dari Endang Justina Channel. Silakan kalau mau promosi. Sudah 104 subscriber. Oh iya, sudah banyak dia subscribernya lah. Ketemu lagi dengan saya Endang Justina di segmennya orang. Oke, lanjut. Jadi kali ini aku bakal ngereaksi beberapa video TikTok. Jadi kan kita bakal reaksiin dan berikan pendapat itu real atau enggak, atau bahkan settingan. Jadi mungkin ada 3-4 video yang bakal kita reaction. Mari kita tonton video pertama. Turun! Woi, turun woi! Turun! Allah Akbar ya Allah! Astagfirullahaladzim ya Allah! Astagfirullah! Ya, jadi tadi itu video pertama tuh memperlihatkan sosok putih yang kalau kita kira tuh pasti kuntilanak awal, tapi kalau kita zoom lagi lebih dekat, itu tuh ada sosok putih yang kayak pakai riasan pengantin. Jadi kalau misalkan dikatakan real atau enggak tuh ya tergantung lagi, soalnya ditimpuk batu tembus anjing. Hah? Dilempar batu tembus. Tapi kayak apa ya? Kayak mustahil gitu nah. Kalau memang dia itu merupakan makhluk halus, terus terlalu eksis, kayak apa ya, kayak perempuan yang mau nikah tapi gagal nikah gitu nah. Jadi dia duduk di tempat yang tinggi karena merasa putus asa, tapi kalau ditimpuk batu tembus. Tapi kan bakal mati juga anjing kalau cuma di situ loh, loncat patah tulangnya ada sih kalau ini sih. Setidaknya kan menghilangkan rasa sakit hatinya. Sakit hatinya itu pindah ke kaki, ke tangan gitu. Tolol. Tapi kalau settingan tuh main satu kampung anjing, maksudnya kalau misalkan settingan kan biasanya satu orang ngerekam, wah diceritakan ke teman-temannya tongkrongan. Aku kemarin lihat setan. Satu orang tuh nggak bisa dikategorikan kalau itu hantu nyata. Karena kalau kata Ewing, dia percaya penampakan kalau yang melihat itu lebih dari 3 orang. Artinya kalau jalan 4 orang atau rame-rame melihat sosok penampakan, dikejar hilang, itu baru hantu. Tapi ini kan gak hilang-hilang. TikToknya habis videonya bangsat. Dilihat satu kampung diteriaki tapi dia nggak hilang-hilang. Apa karena dia sangat suka dengan sorakan-sorakan dan merasa seperti sedang berada di konser? Tapi setan itu milih rumah yang bagus. Karena dia kepengen view-nya itu bagus. Tapi Kan nggak zaman sekarang tuh setan tuh rumahnya jelek mulu gitu kan. Sekali-sekali lah dia punya rumah yang bagus. Jadi waktu diambil, direkam gitu tuh kan kelihatannya ya sedikit kayak Siska Kol. Tapi lebih tertarik aku dengan mas-mas pirang yang di pinggir. Ada mas-mas pirang di pinggir, tapi dia nggak berani nimpuk batu. Jamet doang. Jadi kalau menurut Mbak ini apa? Settingan kah? Real? Kalau menurut pendapat saya pribadi, amit-amit kalau sampai beneran. Tapi kayaknya settingan. Kalau menurut saya pribadi ya. Tapi ditimpuk batu tembus anjing. Siapa tahu diedit. Yang edit orang sekampung bangsat. Siapa tahu ini kayak pagelaran gitu kan. Kuda lumping gitu. Terus dia salah satu Fake-nya. iya kan? Kadang-kadang kan kayak di kampung tuh kayak ada pagelaran, kayak ada pasar malam, kayak ada apa gitu kan. Siapa tahu memang satu kampung memang bikin prank gitu. Kayak yang ngeprank hilang di jembatan. Enggak taunya banyak utang. Dukun pensiun. Fake dukun-dukun pensiun. Itu kan banyak yang kena prank itu dukun-dukun pada berdoa di bawah jembatan, enggak taunya orangnya Di bawah makhluk halus di bawah jembatan anjing. di bawah ular besar katanya. Fake. Di fake kalau ini menurutku real. Kenapa? Karena aku salah satu fans Carol.
Yain aja. Next ke video kedua. Masih emang. Kalau di video kedua tadi tuh lebih ke arah sok-sok nggak notice, rekam, nggak ada share di medsos, ada penampakan gitu kan. Cuma di sini kan kayak di tempat tol istirahat yang di tol dulu, atau kayak di pom bensin tuh bersihin Rest area. kacanya tuh dia ngerekam tuh kayak hal wajar gitu kan. Jadi kayak hal, oh lagi di sini nih buat story. Cuma setannya kok diri di atas pagar. Karena dia tuh kepengen eksis. Dia tahu ada orang yang lagi bikin story supaya dia masuk ke story orang itu. Tapi yang janggal, setelah ditarik kameranya langsung muter lagu Gaby, Tinggal Kenangan. Mungkin saja dia memang kepengen dengerin lagu itu pas kebetulan bertepatan sama munculnya itu memedi atau itu setan. Aku lebih kayak apa ya, kalau misalnya real nggak realnya, aku lebih percaya yang kayak gini daripada yang kayak diliatin orang banyak kumpul kayak gitu kan. Kalau yang kayak nggak sengaja kerekam tuh lebih kelihatan realnya. Tapi kalau misalkan kita perkirakan dalam jenis hantu itu tuh kayak sosok kuntilanak merah, karena berdiri tegak pakai baju yang kumel jelek. Dan aku tuh sampai sekarang masih bingung perbedaan kuntilanak merah sama putih itu apa cuma dari bajunya, apa dari riasannya juga. Kalau kita membahas sejarah kuntilanak itu kan dikisahkan bahwa seorang perempuan yang meninggal ketika hamil, dan karena dia nggak terima meninggal ketika hamil beserta anaknya, dia menjadi kuntilanak dan mengejar orang-orang yang pernah menyakitinya selama hidup. Apakah waktu meninggal di kain kafannya merah, hijau, atau cuma putih? Kan banyak versinya. Kayak si manis jembatan Ancol itu kuntilanak bukan? Bukan lah. Iya, tapi kan binian rambut panjang pakai baju merah. Tapi kan dia pakai baju seksi. Tapi kan beda-beda, yang ketemunya orang tuh beda-beda. Tapi orang lebih sering ketemu dia tuh seksi. Gitu. Anjing. Kalau setahu aku kalau kuntilanak itu dia lebih syar'i, dia pakai gamis. Nah, kalau yang seksi itu kayaknya bukan. Tapi kalau menurut aku ini real. Aku juga real. Karena kuntilanak berdiri di pagar. Bayangkan aja kalau misalnya itu settingan, nggak mungkin kan dia berdiri di pagar sebelah lampu. Soalnya itu kan gak ada pegangan nggak. Tapi kalau setan pertama tadi kan duduk Dia duduk boy. santuy. Kalau yang ini benar-benar dia kayak melayang gitu kan. Kayak beneran. Tapi kan ada juga mitos yang ngomong kalau kuntilanak tuh kalau suara kecil tuh dekat. Kalau suaranya jauh. Suaranya ganal jauh. Suaranya ganal, Bu. Ganal bir. Suaranya besar jauh. Dan satu mitos lagi yang aku percaya itu katanya kalau kita dengar suara anak ayam malam-malam, kalau supaya suaranya dekat berarti dia jauh kan. Kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Katanya suara kuntilanak itu adalah suaranya dari si ibu kuntilanak ini. Dan ada lagi sebuah cerita yang aku dengarkan. Katanya kalau malam-malam kita dengar ada orang kayak nyapu di halaman, itu keseringan bukan orang, tapi ibu kuntilanak ini yang lagi jalan. Suara serak seperti suara orang menyapu itu adalah suara dari rambut dia yang terkena rerumputan. Katanya kayak gitu, ada yang pernah lihat seperti itu. Dan saya sarankan kalau misalnya malam-malam dengar suara orang nyapu di luar, jangan ngintip, langsung sediakan kamera. Tapi kayak apa yang rumahnya di pinggir jalan, orang PU nyapu jam 3? Ya makanya langsung sediakan kamera supaya orang tuh tahu kalau itu tuh bukan kuntilanak tapi orang PU yang lagi nyapu. Gitu. Yup, ditutup dan ini adalah real. Karena dia berdiri di pagar. Dia mengambang. Disclaimer. Jadi video ini aku dapat dari video-video di TikTok dan ada apa namanya? Ada watermarknya di akhirnya. Jadi nggak nyolong. Tetap memunculkan watermarknya karena itu video orang. Support konten kreator lain. Ya, karena kita bukan pencuri. Oke, next. Udah, siapa ini mas? Siapa ini mas? Salah apa ya? Salah apa gimana mas? Ini siapa dulu mas? Pati sekarang. Apa? Pati Darmawan. Subhanallah. Benar-benar merasakan energinya ini benar-benar pati. Astagfirullah. Enggak tahu ini yang pati loh saya. Astagfirullah. Subhanallah. Salah apa kira-kira ya? Ya nggak tahu ya mas. Ini salah enggak. Jadi di video ketiga ini bukan setan,
tapi adalah orang kerajaan yang musno. Jadi musno itu dikategorikan sebagai orang sakti yang meninggalnya tidak ditemukan ataupun tidak tahu penyebab meninggalnya, dan dia itu hilang begitu saja, musno atau musnah. Jadi kalau misalkan kata leluhur, orang yang musno itu adalah orang yang menjadi alam atau orang yang bersatu dengan alam. Yang artinya itu dia tidak benar-benar mati, tidak benar-benar hidup. Jadi dia dikategorikan sebagai orang-orang yang sakti dan juga memiliki kemampuan bersatu dengan alam. Tapi kalau di video tadi itu namanya Fatih Dharma Wulung. Patih. Kalau dari bahasanya kayak di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Enggak, pokoknya di daerah-daerah Ngapak. Kalau aku pribadi sih ngelihat video ini lebih tertarik ke logatnya, cara orang yang ngomong. Bener lah, sumpah kayak gitu. Tapi kalau ini memang udah satu tipe sama Skeror, dimana memunculkan makeup artis terbaik untuk membuat video yang baik. Stylenya juga yang terbaik. Jadi memunculkan sebuah mitos ataupun kisah legenda zaman dahulu untuk dibuat konten YouTube. Jadi ini kayaknya cuma konten aja kan. Kayaknya itu juga kayak apa ya, kayak artis peraga kan, yang jadi hantunya itu kan. Ya sama kayak yang kita react beberapa bulan yang lalu, Last Lost Family, yang ada orang rimba pencabulan itu. Nah, jadi sosoknya tuh lebih ke drama visual yang dipercaya sama orang-orang pintar. Jadi kalau dari sisi saya melihatnya tuh sebagai, mungkin kalau ini asli serem. Kalau buat saya ini bagus untuk hiburan. Ya ini kayak untuk sekedar hiburan horor gitulah. Tapi kalau kayak konten memang konten horor untuk horornya gitu, kayaknya nggak dapat di kita gitu kan. Kalau ngeliat itu tuh terus kayak takut atau deg-degan atau apa, kayak nggak masuk lah. Kayak konten untuk konten menghibur iya. Ya lebih ke arah mereka yang berkreasi secara visual. Maksudnya visual dalam ranah film. Tapi kan di sini mereka kebanyakan mengklaim bahwa itu hal-hal nyata. Yang ternyata adalah fana, dan kita bisa menyimpulkan bahwa videonya adalah settingan. Ya udah, kita tutup komedi ini dulu, dan di video terakhir kita bakal lebih seram lagi karena next. Biasa ya, gue berkali-kali main di sini. Jadi tuh menurut gue di sini biasa aja udah. Apa itu? Allahu Akbar. Hei! Astagfirullahaladzim, ada ayam di dalam sumur, Cok. Siapa itu? Kontol terbang, goblok. Terbang, Cok. Gayanya sok-sokan ke tempat yang angker, begitu dimunculin sesosok hitam bulat, kaburnya nggak ngajak-ngajak. Jadi kalau misalkan dari video ini kita tahu itu adalah screen recorder dari Bigo ya. Biasanya kan banyak konten kreator Bigo yang ke tempat-tempat horor. Yang pernah aku lihat tuh yang waktu ke Pantai Selatan bawa pakai baju hijau malam-malam, tiba-tiba temannya diculik, hilang, sampai sekarang nggak ketemu itu. Cuma itu nggak tahu settingan apa enggak. Cuma ini lebih ke, kan dia udah ngomong kalau sudah sering ke situ. Artinya tuh ada kemungkinan itu settingan. Udah biasa, setelah dia ngomong udah biasa, tiba-tiba dia nyorot ke arah. Dia langsung nanya, apa itu? Kayak udah ada persiapan dialog itu sebelumnya. Kenapa nongol? Dan itu tarik waktu terbang ke atas tuh nggak smooth. Kayak ada benang yang narik seret. Editornya kurang itu. Ya karena diedit itu kan live. Atau tukang nariknya kurang statementnya lah, kurang cekatan. Dia harus pinjam statementnya Jackie Chan. Yang lebih Jackie Chan nggak pakai statement ya. Harus bekerja sama dengan apa, Gung? Ya karena Skeror memunculkan hantu-hantu yang di luar angkasa. Hantu-hantu yang luar angkasa. Yang sudah di luar batas alam pikiran manusia. Ya masalah tuh jujur aku percaya, Bang Kamaru, percaya anjing. Pertama tuh nggak peduli kata orang tuh, percaya tuh asli. Tapi ketika hype lampor, bisa nemu lampor di Kalimantan, ngentot. Lampor loh diceritakan tuh daerah Jawa dan daerah Jawa tertentu. Di Kalimantan tidak ada lampor. Ya nggak ada, di Jawa aja kan ada semua tempat. Karena kan memang di daerah yang sawahnya sering paceklik tuh. Kalimantan cuma ada lempar. Serius kan nggak ada, tiba-tiba dia nemu. Soalnya memang lampor. seumur hidup saya di Kalimantan dari umur 0 sampai hampir 33 tahun nggak pernah ada orang Kalimantan cerita tentang lampor. Paling kuyang lo. Kuyang. Pernah dengar lampor. Di Indonesia tidak ada lampor. Kalau kuyang ya. Kalau jin buang anak juga nggak pernah dengar. Tolol ya. Soalnya jin di Indonesia itu, di Kalimantan itu baik-baik. Mereka mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa harus dibuang. Oke? Ya pokoknya kalau di video ini lebih ke arah Skeror, tapi masih light, Skeror light. Yang makeup artisnya Belum apa ya? MUA-nya itu masih tarafnya masih belum yang tinggi gitu kan, masih di bawah lah. Kita mau bilang ya pokoknya MUA bawah lah dulu.
Jadi kalau secara garis besar dari keempat video tadi, lebih ke video kedua lah tadi lah. Ya. Yang video kedua Video yang di ada orang rest kaca area tadi tuh. itu, yang ada mbak-mbak lagi berdiri di pagar. Sebenarnya bukan di pagarnya dia, kayak di sebelah Di luar pagarnya dia kayak melayang berdirinya itu. Kayak lebih serem yang itu daripada yang lainnya. Yang lainnya lebih ke geli dan bikin ngakak sebenarnya. Tapi kita harus beri Get up plus. ya. Karena niat mereka itu tuh udah menghibur. berusaha. Mm-mm. Bikin konten-konten kayak gitu tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan, karena kita sebagai konten kreator tahu itu betapa susahnya ngedit, apalagi kalau ngeditnya nggak dibayar, ya kalau Bung. Apalagi kalau masuk hutan, tiba-tiba hutannya aman pagi, mau Malamnya. bikin settingan ada pocong beneran. Ya. Itu lebih nggak. Ya selalu setiap Budi Fitbar tuh saat mau buat settingan, malah ada beneran. Lebih baik dari awal tuh udah diniatin aja kita mau settingan gitu, mau settingan terus dia muncul. Aneh ya, pokoknya aneh maksudnya tuh. Jadi untuk Cerek kali ini bakal kita tutup di sini karena kita sudah membedah 4 video dari TikTok ini. Maybe kedepannya kalau mungkin ini besok ada yang banyak yang suka juga, kita bakal bedah video-video di Bigo ya. Di Bigo lebih banyak. Banyak yang live lab. Dan jangan lupa mampir juga ke channel aku di sebelah sini apa sebelah situ. Ya. Jadi nanti bakal beri Ya, pokoknya di mana I ada. di sini. Di sini ya. Di sini. Cari aja. Nanti bakal itu buat bantu subscribe ya, tapi dia jarang upload konten Ya. goblok soalnya. Karena saya adalah orang yang malas. Jadi makasih untuk nonton video kali ini dan makasih juga buat Wedang sudah masuk di video kita untuk kolaborasinya. And remember something about that, don't cry. See you Keep again. smile. This is Budi Fitbar and we love you.